Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Igit Sabda Ilman, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai SDLC model spiral. Oke, kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Debbie Fitriani, Yesi Anggraini, Gama Reza Ramadan, Atta Ataya, Jevin Mikhail, Rinaldi Kartobi, dan Vinanta Fiarcio. Baik, materi pertama mengenai pengertian SDLC akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, yang pertama adalah pengertian SDLC. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. SDLC atau System Development Life Cycle adalah pendekatan bertahap untuk melakukan analisa dan membangun perancangan sistem dengan menggunakan siklus yang spesifik terhadap kegiatan para pengguna. Berdasarkan definisinya, dapat disimpulkan bahwa SDLC merupakan sebuah siklus untuk membangun sistem dan memberikannya kepada pengguna melalui tahapan perencanaan, analisa, perencanaan, dan implementasi dengan cara memahami dan menyeleksi keadaan dan juga proses yang dilakukan pengguna untuk dapat mendukung kebutuhan pengguna atau usernya. Selanjutnya adalah fungsi dari SDLC. Fungsi dari SDLC yang pertama adalah menjamin sistem kualitas yang sesuai dengan harapan klien ketika pitching beserta estimasi biayanya. Yang kedua, memastikan proyek pengembangan dikelola dengan efektif. Selanjutnya, menyediakan framework atau kerangka kerja demi mengembangkan mutu sistem secara berulang. Selanjutnya, menetapkan peran anggota tim yang terlibat. Mematikan persyaratan pembangunan sistem sudah didefinisikan dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah memberikan arahan dan tinjauan pengembangan sistem dengan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi resiko kegagalan sejak dini nih. Juga fungsi dari SDLC itu yang pertama saya lanjutkan adalah komunikasi tim, yang dimana SDLC menyediakan platform untuk komunikasi yang efektif antara anggota tim, pengembang, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, pembagian peran dan tanggung jawab. Ini dimaksudkan bahwa setiap tahap dalam SDLC memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Ini membantu mendefinisikan peran pengembang desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Selanjutnya, gambaran input dan output yang jelas. Maksudnya, SDLC memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan sebagai input dan output dari setiap tahapnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sejarah SDLC model spiral. Model spiral diperkenalkan oleh Barry Bohm pada tahun 1986 yang merupakan salah satu model dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC yang revolusionernya pada masanya. Pada konsepnya, menggabungkan unsur-unsur dari model-model pengembangan lainnya, seperti model air terjun yaitu waterfall dan model prototype. Dalam model spiral, pengembangan perangkat lunak dilakukan secara berulang melalui serangkaian siklus, di mana setiap siklus melibatkan tahap-tahapan seperti identifikasi risiko, perencanaan, pengembangan, dan juga evaluasi. Pada model spiral ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar daripada model-model tradisional lainnya, karena memungkinkan penyesuaian berdasarkan pembelajaran dari setiap siklus. Hal ini membuatnya sangat berguna untuk proyek-proyek besar dan sangat kompleks, di mana perubahan dan adaptasi sering kali diperlukan. Maka dari itu, sejak diperkenalkan oleh Barry Boehm, model spiral ini telah menjadi dasar bagi berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, untuk
Sorry, pengertian lo ya. Pengertian siapa? Debbie, Oh, Dep, kayaknya masih di mute deh. Oke. Selanjutnya pengertian spiral model. Spiral model ini adalah salah satu model proses pengembangan perangkat lunak yang revolusioner karena menggabungkan sifat-sifat interaktif dan simetris. Model ini merangkai sifat-sifat dengan mengembangkan versi lunak secara bertahap, dimulai dari model atau prototipe awal hingga versi sistem yang lebih lengkap dan terkontrol. Setiap iterasi melibatkan penambahan inkremental ke perangkat lunak, memungkinkan untuk pengembangan menyesuaikan waktu dan meningkatkan sistem seiring waktu. Proses pengembangan direpresentasikan sebagai spiral dengan setiap putaran spiral mencakupi fase-fase seperti kelayakan sistem, definisi persyaratan, perancangan, implementasi, dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, resiko dapat diidentifikasikan dan dikelola secara proaktif selama setiap tahapan pengembangan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penggunaan spiral model. Yang pertama adalah untuk proyek berukuran besar. Spiral model memungkinkan manajemen proyek yang efektif untuk proyek-proyek besar karena setiap dari spiral model ini memungkinkan fokus pada bagian-bagian tertentu dari proyek secara bersamaan. Ini dapat mempercepat pengembangan proyek dan memungkinkan pengembangan yang terorganisir. Yang kedua adalah pelepasan. Dalam proyek besar seringkali penting untuk melakukan pelepasan. Maka dari itu penggunaan spiral model memungkinkan pelepasan yang sering dilakukan dengan menyediakan versi produk yang dapat digunakan pada akhir setiap siklus literasi. Yang ketiga adalah pembuatan prototipe. Spiral model memfasilitasi pembuatan prototipe karena setiap siklus spiral ini memungkinkan untuk menciptakan versi produk yang lebih lengkap atau fitur-fitur tertentu. Yang keempat adalah evaluasi resiko dan biaya. Penggunaan metode spiral ini dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi jadwal atau kualitas. Dengan ini, resiko dapat dievaluasi secara berkala dan strategi mitigasi dapat diterapkan sepanjang siklus pengembangan. Yang terakhir ada proyek beresiko menengah hingga tinggi. Spiral model ini cocok digunakan untuk proyek-proyek dengan tingkat resiko menengah hingga tinggi karena pendekatan ini memungkinkan manajemen resiko yang efektif. Setiap siklus memungkinkan identifikasi dan penanganan resiko secara terus-menerus, mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang serius di tahap akhir pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu fase saat memilih model spiral. Model spiral dapat kita pilih dalam keadaan tertentu. Yang pertama, dalam rekayasa perangkat lunak digunakan saat proyek yang digunakan untuk proyek yang besar. Kedua, ketika pelepasan harus sering dilakukan. Hal ini mengacu pada situasi di mana perangkat lunak harus dirilis secara berkala atau berulang. Setelah spiral model selesai, perangkat lunak dapat dirilis kembali. Ini memungkinkan pelepasan berulang secara berkala, yang berguna jika ada kebutuhan untuk memperbarui atau memperbaiki perangkat lunak secara teratur. Yang ketiga yaitu ketika evaluasi risiko dan biaya penting. Jadi evaluasi risiko dan perhitungan biaya membantu memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak berjalan sesuai dengan rencana, mengurangi risiko dan memaksimalkan efisiensi anggaran. Kemudian yang keempat yaitu jika persyaratan tidak jelas dan kompleks, juga ketika perubahan mungkin diperlukan kapan saja. Model spiral memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Setiap iterasi memungkinkan tim untuk menyesuaikan persyaratan dan fitur sesuai dengan kebutuhan yang baru muncul. Dan yang terakhir yaitu ketika
komitmen proyek jangka panjang tidak memungkinkan karena adanya perubahan dalam prioritas ekonomi. Dengan pendekatan ini, maka proyek dapat beradaptasi dengan pendekatan prioritas ekonomi tanpa harus terikat pada komitmen jangka panjang yang mungkin tidak memungkinkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya task region spiral model. Spiral model dibagi menjadi beberapa framework aktivitas yang disebut dengan task regions. Kebanyakan aktivitas tersebut dibagi antara 3 sampai 6 aktivitas. Aktivitas berikut merupakan aktivitas yang dilakukan dalam spiral model. Yang pertama, dapat kita lihat customer communication. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user atau customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer. Yang kedua, selanjutnya planning. Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Selanjutnya yang ketiga, analisis risk. Aktivitas analisis risiko ini dijalankan untuk menganalisis baik risiko secara teknikal maupun secara manajerial. Tahapan ini yang mungkin tidak ada pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan pada spiral model. Selanjutnya, yang keempat, engineering. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi secara teknikal. Selanjutnya, yang kelima, construction dan release. Aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi, dan penyediaan user atau customer support seperti training penggunaan software, serta dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. Selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu customer evaluation. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap construction and release. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai kelebihan dari model spiral. Kelebihan yang pertama yaitu setiap tahap pengerjaan dibuat prototipe sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua yaitu lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat dengan skala yang lebih besar. Yang ketiga dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat lunak dirancang untuk tetap relevan dan berfungsi sepanjang masa pakainya. Dengan kata lain, perangkat lunak dapat bertahan dan beroperasi selama perangkat keras yang mendukungnya masih berfungsi. Ini melibatkan pemeliharaan, pembaruan, dan kompatibilitas dengan lingkungan yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang keempat yaitu perkiraan biaya menjadi lebih mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen yang lebih kecil. Yang kelima yaitu pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Selanjutnya yaitu tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Jadi pernyataan tersebut mengajukan bahwa kita harus menggabungkan langkah-langkah dari siklus kehidupan klasik seperti waterfall model dan V model ke dalam kerangka kerja iteratif atau kerangka kerja yang berulang. Kita dapat menggabungkan keuntungan dari kedua pendekatan ini untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perubahan. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan pertimbangan secara langsung terhadap resiko teknis sehingga dapat mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang lebih serius. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan model spiral. Next. Kekurangan model spiral yang pertama yaitu banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua belah pihak, di mana model spiral mempunyai resiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Yang kedua yaitu memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan resiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya melibatkan tenaga ahli dalam mengolah resiko agar proyek perangkat lunak dapat berjalan dengan lebih baik dan berhasil.
Yang ketiga yaitu belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya relatif baru. Yang keempat yaitu memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Resiko mayor yang tidak dikelola dengan baik dan menyebabkan penundaan, kegagalan proyek, atau bahkan kerugian finansial yang signifikan. Dengan demikian, pernyataan tersebut menyoroti bahwa pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif agar proyek perangkat lunak dapat berjalan dengan lebih baik dan menghindari masalah yang serius. Yang kelima yaitu butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Spiral model memiliki pendekatan yang realistis dan evolusioner. Proses dari awal hingga pengiriman dan perbaikan dapat dipahami dengan baik oleh klien dan pengembang. Namun karena sifat iteratif dan evaluatif, menerapkan bahwa paradigma ini memerlukan waktu yang lama untuk mencapai kepastian yang mutlak. Jadi pernyataan tersebut menyoroti bahwa spiral model memerlukan kesabaran dan dedikasi dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam serta menghilangkan keraguan untuk mencapai kepastian yang mutlak dalam pengembangan perangkat lunak. Dan kekurangan yang terakhir yaitu pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena kemungkinan dapat menghasilkan banyak biaya. Demikian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus yang kami lakukan melalui literatur jurnal salah satunya, yaitu penerapan model spiral dalam pengembangan sistem informasi penjadwalan produksi berbasis website. Studi kasus pada PT Dinar Makmur Cikarang. Studi kasus ini kami lakukan dengan melalui kajian teori dari berbagai literatur dan ini adalah hasil dari penelitian penulis. Oke, baik. Yang pertama itu ada customer communication. Sesuai dengan pengertiannya sendiri, customer communication itu kan aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user atau customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer atau dari konsumennya. Nah, pada studi kasus ini dilakukan di PT Dinar Makmur Cikarang, use case system berjalan seperti yang digambarkan pada gambar yang terpampang di PowerPoint, yaitu di mana penulis melakukan wawancara dengan pelanggan untuk mendapatkan semua informasi terkait proses yang sedang berjalan di perusahaan. Proses tersebut digambarkan melalui diagram use case dan diagram activity. Pada diagram use case itu sendiri, Departemen PPIC akan membuat jadwal produksi dan menyerahkan jadwal produksi kepada Departemen Produksi. Lalu Departemen Produksi akan mengecek jadwal produksi yang sudah dibuat, lalu melaksanakan proses produksi, dan melaporkan hasil produksi ke Departemen PPIC. Nah, Departemen PPIC sendiri akan menerima informasi hasil produksi daripada Departemen Produksi itu sendiri. Nah, untuk diagram activity sistem berjalan, pada Departemen PPIC, mereka membuat jadwal produksi, lalu menyerahkan jadwal kepada Departemen Produksi. Lalu Departemen Produksi menerima jadwal produksi, mengecek kembali jadwal yang diterima, lalu merevisi jadwal produksi apabila dibutuhkan, lalu melaksanakan proses produksi dan melaporkan hasil produksi ke Departemen PPIC, yang dimana Departemen PPIC akan menerima hasil produksi tersebut. Nah, kedua diagram tersebut adalah penjelasan dari customer communication atau komunikasi pelanggan, di mana kegiatan inilah yang dibutuhkan oleh PT Dinar Makmur Cikarang untuk sistem informasi penjualan produksi berbasis website. Oke, nextnya ada engineering atau perencanaannya, di mana ada minimal spesifikasi hardware dan spesifikasi software yang dibutuhkan. Misalnya saja di spesifikasi hardware minimum yang diperlukan server untuk pembuatan aplikasi adalah minimal prosesor Intel-nya R atau core-nya i5-3340M dengan CPU 270 dan RAM minimal 4 GB, hard disk minimal 500 GB. Nah, pada spesifikasi software itu sendiri minimal memiliki Windows 7, lalu ada PHP dan ada MySQL.
Dan browser sendiri minimal ada Mozilla, Firefox, dan Google Chrome. Nah, oke, selanjutnya ada analisis risiko. Sesuai dengan pengertiannya sendiri, yang mana analisis risiko ini dijalankan untuk menganalisis baik risiko secara teknikal maupun secara manajerial. Tahap inilah yang mungkin tidak ada pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan pada spiral model atau model spiral. Oke, jadi pada analisis risiko sendiri, pada kebutuhan halaman login, itu deskripsinya langkah utama untuk mengakses sistem. Lalu menu beranda itu adalah halaman yang muncul setelah melakukan login berhasil. Lalu menu data mesin adalah untuk melihat data nomor mesin. Menu part number adalah untuk melihat data nama produk. Menu data customer adalah untuk melihat data nama pelanggan. Menu data jadwal produksi untuk melihat data jadwal produksi. Lalu menu status produksi untuk melihat kategori status produksi. Dan menu monitoring jadwal produksi itu digunakan untuk mengontrol proses produksi. Lebih jelasnya nanti akan jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya ada engineering dari perancangan, di mana engineering ini aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi secara teknikal. Oke, pada engineering sendiri, yang pertama itu ada use case sistem usulan yang tadi sudah dijelaskan. Di sini pada use case sistem usulannya itu sendiri, admin akan memberikan akses login kepada user, lalu admin akan mengelola data mesin, lalu admin akan mengelola data part number, admin akan mengelola data customer, dan admin akan membuat jadwal produksi. Selanjutnya pada usernya sendiri, pada websitenya mereka akan diberikan halaman login, lalu dapat mencetak jadwal produksi dan memonitoring jadwal produksinya. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi user pengguna website ini sendiri. Oke, selanjutnya ada rancangan menu utama admin. Pada halaman menu utama adminnya itu terdapat beberapa bagian, yaitu jadwal produksi, ada data mesin, data customer, data produk, data mesin, status produksi, dan monitoring jadwal produksinya. Oke, next. Nextnya ada rancangan menu utama user, di mana pada menu utama user ini sendiri memiliki dua bagian, yaitu jadwal produksi dan monitoring jadwal produksi. Nah, selanjutnya ada rancangan menu jadwal produksi, di mana pada rancangan menu jadwal produksi ini sendiri terdapat jadwal produksi PT Dinar Makmur Cikarang Gedung 1 dan Gedung 2. Nah, di sini terdapat nama departemennya, lalu ada quantity ordernya, dan ada status produksinya. Misalnya pada departemen ABC itu ada nomor mesinnya itu 03, lalu quantity ordernya ada 200, dan status produksinya night mode. Jadi di sini baik user maupun admin dapat memantau jadwal produksi atau produksi yang dilakukan oleh PT Dinar Makmur Cikarang. Nah, selanjutnya ada rancangan menu monitoring jadwal produksi. Di sini juga baik user maupun admin dapat melihat hasil produksi PT Dinar Makmur Cikarang, di mana ada tanggal periodenya, ada nama departemen, ada nomor mesinnya, dan ada status. Jadi pada website ini sangat lengkap. Pada rancangannya ada rancangan menu monitoring jadwal produksi, rancangan menu jadwal produksi, dan ada rancangan menu utama admin dan utama usernya. Nah, yang kelima itu ada construction and release, di mana sesuai pengertiannya yaitu aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi, dan penyediaan user atau customer support seperti training, penggunaan software, serta dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. Nah, pada construction and release pada PT Dinar Makmur Cikarang itu ada yang pertama tampilan menu utama admin, ada beberapa bagian, yaitu ada dashboard admin, ada data plan schedule, ada data customer, ada data produk, ada data perencanaan mesin, ada produksi, ada monitoring jadwal produksi, dan ada logout. Selanjutnya
Selanjutnya adalah tampilan menu utama usernya kira-kira seperti ini. Akan terpampang jadwal produksi, lalu ada dashboard, ada data plan schedule. Saya sama seperti milik admin. Mungkin bedanya pada halaman user ini mereka hanya dapat mengakses jadwal produksi dan memonitoring jadwal produksi, tidak dapat menambahkan data. Nah, lalu pada tampilan menu utama jadwal produksinya itu dapat dilihat terpampanglah jadwal produksi di situ. Jadi baik user maupun admin dapat melihat bagaimana jadwal produksi PT Dinar Makmur Cikarang. Nah, selanjutnya ini adalah prototipe monitoring jadwal produksi, di mana cukup komplit pada studi kasus yang kami lakukan. Di menu monitoring produksi sendiri itu, user dapat melihat tanggal produksi, dapat melihat part number, dapat melihat nomor mesin, lalu dapat melihat nama customer, dapat melihat problem yang terjadi pada proses produksi, dapat melihat perbaikan apabila dibutuhkan perbaikan, dan ada status produksinya, seperti aktif atau urgent, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada customer evaluation yang dilakukan oleh penulis itu sendiri, di mana aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering maupun implementasi selama instalasi software, pada tahap konstruksi dan release-nya. Nah, di sini ada beberapa verifikasi kinerja sistem yang sudah kami tampilkan, yang mana pada kelas uji menu dashboard, skenario ujinya itu dengan cara klik menu dashboard. Outputnya masuk ke menu dashboard. Pada hasil uji sistemnya itu statusnya berhasil. Lalu pada tombol data customer juga itu statusnya berhasil. Oke. Selanjutnya ada tombol data prasarana mesin, di mana kelas ujinya itu mengklik tombol prasarana mesin dan mengklik menu tambahan data mesin. Lalu skenario ujinya itu menampilkan form prasarana mesin dan admin menambah data prasarana mesin. Oke, outputnya itu dan hasil uji cobanya itu berhasil, dan untuk menu lainnya itu sudah dilakukan uji coba oleh penulis, dan berdasarkan hasil feedback customer mereka itu semua sistem berjalan dengan berhasil. Oke, selanjutnya ada validasi pengguna sistem. Dalam pengujian kelayakan sistem, penulis menggunakan tahapan uji kelayakan dengan dilaksanakan FGD. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nah, berikut ini beberapa kuesioner yang diajukan kepada respondennya, di mana pada pertanyaan pertama itu sendiri, menu-menu yang ada pada aplikasi ini mudah dipahami, dan customer mengisi sangat setuju sebanyak 75% dan setuju sebanyak 25%. Dan dapat dilihat pada persebaran persentase kuesioner, hanya terdapat customer yang mengisi tidak setuju di bagian menu monitoring jadwal sudah sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Itu ada 25% customer yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sehingga mungkin dapat dijadikan bahan evaluasi untuk developer untuk mengembangkan kembali sistemnya. Oke, dari pengujian yang telah dilakukan berdasarkan pilihan kategori jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan kepada user, maka dapat disimpulkan bahwa secara fungsional sistem informasi aplikasi tersebut dapat menghasilkan output yang diharapkan, sehingga layak untuk diterapkan sebagai sistem informasi penjadwal produksi yang digunakan sebagai media pendistribusian jadwal produksi dan penyampaian informasi mengenai jadwal produksi. Oke, baik, kesimpulannya pada studi kasus yang kami lakukan pada PT Dinar Makmur Cikarang melalui metode literatur review itu dari pengembangan sistem informasi penjadwalan produksi berbasis website yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini dapat menyelesaikan masalah-masalah, yaitu yang pertama, dengan adanya sistem penjadwalan produksi berbasis website dapat mempercepat kegiatan dalam proses pendistribusian jadwal produksi dan memudahkan proses penyampaian informasi antar bagian PPIC dengan Departemen Produksi pada PT Dinar Makmur Cikarang. Jadi, model spiral ini sangat membantu PT Dinar Makmur Cikarang
untuk menjadwalkan proses produksi mereka dan menyampaikan atau mentransfer informasi dari departemen satu ke departemen yang lainnya. Sehingga model spiral ini sangat bermanfaat apabila diterapkan di PT Dinar Makmur Cikarang. Oke, telah berakhir sudah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai SDLC yang membahas lebih rinci model spiral atau spiral model. Kami sudah melakukan berbagai literatur review mengenai deskripsi dan jenis-jenis model spiral itu sendiri, dan kami sudah melakukan studi kasus melalui literatur review dari berbagai jurnal, dan kami sudah menampilkan bagaimana gambaran atau kira-kira prototipe dari model spiral itu sendiri apabila diterapkan di suatu perusahaan dan bagaimana fungsinya. Seperti tadi yang sudah kami jelaskan, fungsinya itu sendiri, model spiral ini dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasi penjualan produksi berbasis website. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat membantu menunjang pembelajaran di kelas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.